Hai. Pagi. Hmm. Kamera rek. 1, 2, 3. Action. Hai, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Aku tahu yang kalian bakal tanya ini rata-rata, Mbak itu kaosnya apa gitu kan. Wih, setting tempatnya berubah lagi ya. Tapi tenang, kita kali ini tuh mau bahas sesuatu yang enteng, tapi ini tuh diperlukan untuk anak-anak remaja. Untuk anak-anak yang, ngerti gak sih lagi kayak cinta itu segala-galanya yang kayak gitu tuh loh. Mbak aku tuh serius sama dia, kita udah saling kenal baru 3 bulan. Kayak gitu loh, ngerti gak? Nah ini berguna untuk manusia-manusia sejenis itu yang umurnya masih segitu, yang masih sekolah rata-rata gitu kan. Jadi mereka itu harus tahu ini. Beberapa fakta unik tentang laki-laki dan perempuan. Tenang, aku rak saru ya. Yang pertama adalah laki-laki itu berpikir logis dan wanita itu jarang menggunakan otak. Jadi mereka lebih ke hati. Kalau ada wanita yang dia selalu lebih besar presentasinya untuk memakai logika, biasanya dia sudah melalui beberapa proses traumatik yang mendalam, yang membekas. Davi udah sampai di Dav. Jadi kalau ada cewek yang dia memakai logikanya lebih besar, itu biasanya dia punya kayak apa ya, pengalaman yang traumatik, entah dengan laki-laki, entah masalah keluarga, entah apapun itu yang menjadikan dia kayak wes jelek gitu loh. Akhirnya dia mungkin lebih besar memakai logikanya, tapi hatinya tetap kerasa. Iya, namanya juga cewek gitu kan. Nah kalau laki-laki ini rata-rata dia pakai hati. Itu kenapa laki-laki itu mager banget yang namanya ribet. Dia malas ribet. Dia selalu memikir kayak, kadang tuh cewek tuh kan karena pakai hati ya, jadi dia sering menciptakan kesalahpahamannya sendiri, menciptakan masalah dalam hubungannya itu karena dia sendiri. Contoh, seorang laki-laki mereka akan bersikap ramah ketika ada maunya, dan itu nggak melulu tentang hati, itu nggak melulu tentang pacaran. Misal, kalau anak-anak sekolahan ya, contohnya begini. Cowok itu rata-rata kayak males. Ada beberapa juga cowok yang pinter, yang ranking terus, yang rajin, kayak gitu-gitu ada. Tapi ini aku bicara yang males. Gak mau ngerjain PR, ngerjainnya pagi-pagi. Nah, kamu akan lihat ada cewek yang mau ngerjain PR temennya cowok, tapi kalau dimintain tolong cewek dia nggak mau. Biasanya tuh disepik-sepik kayak cowoknya jadi baik dan lain-lain. Itu yang bisa terjadi di anak sekolahan. Kalau di ranah yang lebih upgrade lagi, kuliah juga ada yang seperti itu. Cowok di kelas cuma tidur doang, nggak ngapa-ngapain, ntar pinjem catatanmu dong. Padahal si cewek ini tuh mungkin terkenal catatannya paling lengkap di kelas, ntar tiba-tiba dipinjem. Nah dia malas merhatiin dosen. Atau mungkin di ranah pekerjaan gitu kan, karena dia harus berhadapan dengan klien yang wanita atau lawan jenis, dia harus memikirkan bukan pacarnya lagi, tapi dia harus memikirkan ini kerjaanku, aku punya tanggung jawab di situ gitu. Dan kadang wanita tidak bisa memahami itu. Menurut wanita yang tidak memahami itu dan selalu mencampurkan hati di dalam segala hal, dia akan berpikiran laki-lakiku selingkuh. Oh tidak, dia selingkuh, dia udah nggak sayang sama aku, dia menduakan aku dan sebagainya. Jadi sebenarnya laki-lakinya tidak berniat seperti itu, tapi wanitanya sendiri yang menciptakan suatu masalah yang akhirnya menjadi batu kerikil yang lama-lama akan menjadi besar di dalam hubungan mereka. Yang berikutnya, laki-laki itu butuh pengakuan. Kalau cewek nggak begitu butuh pengakuan, tapi lebih butuh perhatian. Cewek itu lebih butuh kayak, kamu ganti warna lipstick ya, rambutmu kayak lebih halus gitu, kamu pakai masker apa, atau kamu ganti shampoo. Sayang, kayaknya alismu bagus yang kayak gini deh. Yang kemarin sih bagus, cuman ini lebih bagus, kayak lebih natural aja. Perhatian, memperhatikan hal-hal kecil. Itu cewek suka. Bentar-bentar sayang, rambutmu berantakan. Mabur kuwi wedokanmu mbok ngono kayak kan. Kalau laki-laki itu butuh pengakuan. Contoh, ya ampun kamu hebat banget ya. Selamat ya sayang, kamu punya pencapaian di kerjaan misal. Ya kamu hebat banget, kamu tuh tahan banting. Pengakuan yang dia lakukan gitu loh, ngerti nggak? Laki-laki butuh pengakuan dan wanita butuh perhatian. Cowok itu nggak, kalau dibilang cowok itu selalu pakai logika, berarti cowok nggak punya hati, enggak. Tapi prosentasenya tuh lebih besar gitu loh. Bukan terus aku bilang cowok itu selalu pakai logika, berarti dia kan logika terus nggak pernah pakai hati, enggak. Tapi prosentase pakai logikanya lebih besar daripada pakai hati gitu. Dan wanita berarti nggak pernah pakai logika dong mbak, dia selalu pakai hati, enggak. Dia pakai hati lebih besar daripada pakai logika, ya kan? Itu kenapa wanita gampang dibodohi dan terlihat tolol, bodoh, goblok, dan sebagainya. Kemudian, ketika ada suatu masalah terjadi, misal kalian lagi konflik gitu kan, cewek atau cowok, iya bener, cewek atau cowok. Cowok itu lebih suka diem, mendem, gak langsung cuap, gak langsung yang
curhat kemana-mana, tapi dia kayak seolah-olah menutupi itu dengan dia main ya tetap hahihi, yang akhirnya mungkin kalau pacarnya lihat tuh, kamu aja nggak merasa tersiksa dengan kita berantem, kamu aja nggak merasa kehilangan dengan aku marah sama kamu kayak gini. Enggak, sebenarnya cowok itu memendam semua perasaan itu tapi dengan cara diam, karena dia juga mau ngobrol tuh juga. Kalau misalnya di pihak cowok ya berasanya kayak ketika aku mau mencurahkan apa isi hatiku ke teman-temanku yang lagi bahagia, aku juga nggak enak, aku merusak kebahagiaan mereka. Tinggal sih di situ tuh kan posisinya lagi pada senang-senang, tiba-tiba aku merusak dengan aku curhat, aku ngene-ngene deh, gini. Cowok tuh biasanya kayak gitu, jadi dia lebih baik diem ya. Kalau lagi di tempat nongkrong ya dia ketawa-ketawa, tetap makan Indomie, rokok, minum. Tapi kalau udah sendirian di kamar tuh dia pasti merenung, dan itu jarang di story. Jarang cowok bilang aku lagi sedih nih, atau pasang quotes gatel yang tentang cinta yang gimana-gimana. Maksudnya cowok tuh jarang mengekspos kesedihannya gitu loh. Dan kalau ada masalah tuh cowok juga jarang mengekspos. Jadi kalau ada cowok yang sering mengekspos itu perlu dipertanyakan. Aku nggak nyindir siapa-siapa ya guys. Kalau cewek, dia akan cenderung mungkin ada cewek yang pembelaan terus dia bilang kayak gini, enggak kok, aku kalau ada masalah diem juga. Kowe nih ada masalah memperkeruh, pasang status ya kan, DP-nya hilang, foto profil hilang, tiba-tiba masang status, pusing nih. Selagi berantem gitu kan, pusing nih. Biar apa? Biar diperhatiin ya kan. Terus tiba-tiba pasang status, laki-laki yang baik itu, komen nyenggol-nyenggol. Tapi ketika ditanya, kamu itu nyindir aku? Enggak kok, nggak usah ngerasa, nggak usah kegeeran. Lagian kalau kamu ngerasa tersindir, berarti kamu seperti itu, wanita banyak tingkah, yang justru itu akan memperumit. Tapi itu indahnya wanita gitu loh. Atau curhat kemana-mana, masalahnya tuh tidak pas kamu curhat, tapi setelah kamu curhat itu temenmu ngapain? Ada yang temenmu buat curhatin habis itu lupa, ada yang temenmu buat curhatin habis itu tambahin bumbu, ceritain ke orang lain. Nah dari orang lain ini, dari satu orang yang kamu ceritain, dia akan cerita ke berapa? Misal 3. Dari 3 ini masing-masing orang akan cerita kemana. Akhirnya semua orang tahu kalau kamu lagi marahan, dan semua orang tahu kalau kamu lagi begini, laki-lakimu seperti ini, dan kita nggak bisa jamin bumbu apa yang mereka tambahkan, bumbu apa yang mereka kurangin. Kemudian kalau untuk pria, biasanya pria itu sulit untuk mengibaratkan sesuatu dengan kata-kata yang tepat, ngerti nggak? Jadi cowok itu sulit untuk misal ini mengungkapkan kalau kamu itu udah pinter masak, terus orangnya rapi itu terus akhirnya membuat kita nyaman kalau misalnya kita nanti satu rumah apa segala macam. Nah cowok itu sulit untuk mengungkapkan itu dengan kata-kata yang tepat sesuai wanitanya. Karena apa? Karena wanita itu mengungkapkan kata-kata itu sedetail apa yang dia lihat, bukan kenyataannya, tapi apa? Sedetail yang dia lihat di drama Korea, sedetail yang dia lihat di film, sedetail yang dia lihat di quotes-quotes di Instagram, di TikTok, yang belum tentu itu benar, yang belum tentu itu kejadian di dunia nyata. Kalau di drama Korea, cewek-cewek akan lihat seorang laki-laki yang selalu peka setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Tapi kalau wanita bisa lihat dari sisi lain, kasihan banget laki-laki itu kok nggak pernah memperhatikan dirinya. Dia selalu memperhatikan orang lain. Dan wanita akan menuntut seperti itu. Jadi wanita akan mengungkapkan kata-kata yang sebenarnya itu bukan terjadi di kehidupannya dia, tapi terjadi di drama Korea, di kehidupan orang lain yang dia lihat gitu loh. Dengan laki-laki itu kan nggak nonton itu. Akhirnya mereka berantem karena yang cewek nonton drama Korea dengan segala dramanya, laki-laki nggak nonton itu, jadi dia nggak tahu, terus menganggap sih ini tuh dipermasalahke. Balik ke pemikiran logis ini tadi, dan wanita dibilangin kayak gitu dia sakit hati. Kok kamu gitu banget sih sayang, kamu tuh nggak ngertiin aku. Akhirnya marahan, laki-lakinya diem, ceweknya curhat kemana-mana. Kamu tuh nggak tahu pacarku tuh tak ngene-ketok ini curhat, wah wes runyam. Nah itulah yang akhirnya membentuk lingkaran setan, dan itu akan sering terjadi ketika kalian tidak dewasa dan tidak berpikir luas. Bukan berpikir logis, karena berpikir logis itu pilihan. Kalian bisa nggak mengesampingkan egois kalian? Kalian bisa nggak mengesampingkan emosi kalian dan berpikir logis, gitu kan? Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa cek description box, jangan lupa cek video-video aku yang lain yang sebelum-sebelum ini, biar kalian mendapatkan suatu pandangan yang baru ya. Pandangan ini menurutku, kalau kalian pandangannya nggak sama pendapat kalian juga berbeda sama aku, nggak apa-apa, silahkan tuangkan di kolom komentar. Dan see you on the next video, bye. Cut.